warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya Metia Arafikri. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Metia akan menyampaikan materi atau memberikan penjelasan sedikit tentang tafsir ayat sosial dan keadilan dalam Islam. Jadi pada tema kali ini saya mengambil surat An-Nisa ayat 135 dan surat Al-Maidah ayat 8. Jadi teman-teman, keadilan dalam Islam adalah sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian memberikan hak kepada yang berhak. Nah, kita tidak boleh memilih karena kepentingan pribadi, karena keadilan menjadi dasar penting dalam sosial agar tercipta sebuah kerukunan, persatuan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah teman-teman, jadi dalam Islam itu adil bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi juga kepada orang yang kita tidak suka atau dalam kutip orang yang kita benci. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah memerintahkan orang yang beriman itu menjadi penegak keadilan dan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadilan itu harus ditegakkan terhadap diri sendiri, orang tua maupun kerabat atau orang terdekat kita. Jadi surat An-Nisa ayat 135 itu ayat ini mengajarkan bahwa yang pertama yaitu keadilan harus ditegakkan tanpa adanya pilih kasih. Kita tidak boleh pilih kasih. Kemudian yang kedua yaitu jangan membela yang salah karena hanya mereka itu keluarga kita, teman kita, orang terdekat kita, sahabat kita, maupun siapapun yang memang kita sukai, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu orang kaya maupun orang miskin harus selalu diberikan ketegakan keadilan. Kita tidak boleh memilih karena dia orang kaya kemudian kita memilih orang kaya, kemudian orang yang miskin tidak diberikan keadilan karena dia orang miskin, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat yaitu jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu hanya bisa merusak keadilan, Kemudian contohnya saya berikan contoh baiknya. Itu contohnya guru menilai seorang murid itu karena memang prestasinya, bukan karena memang dia suka pada murid tersebut. Terus kemudian karena guru tersebut tidak menyukai murid tersebut kemudian memberikan nilai jelek, karena guru tersebut menyukai murid tersebut maka dia memberikan nilai yang baik, itu tidak boleh. Seperti halnya orang tua, ketika seseorang orang tua menyalahkan, menghukum anaknya ya karena memang anak tersebut salah, bukan karena kita sedang emosi kemudian kita mengikuti hawa nafsu untuk melampiaskan emosi kita memarahi anak kita, itu tidak boleh. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari An-Nisa ayat 135 yaitu berani berkata benar, kemudian jujur dalam bereaksi dan tidak memihak hubungan keluarga. Jadi ketika kita ada dalam situasi untuk memilih sebuah kebenaran, kemudian salah satu dari pihak tersebut adalah keluarga kita, kemudian karena itu keluarga kita memilih keluarga kita, padahal kita tahu benar bahwa keluarga kita itu salah, kemudian kita memilih hal yang salah, itu tidak dibenarkan dalam Islam maupun hal sosial. Kemudian kita masuk pada surat Al-Maidah ayat 8. Nah teman-teman, jadi surat Al-Maidah ayat 8 itu Allah memerintahkan orang yang beriman itu menjadi penegak keadilan dan jangan sampai rasa benci itu menjadi sesuatu kaum yang membuat kita berlaku tidak adil. Nah, makna sederhananya saya sederhanakan dari ayat Al-Maidah ayat 8 yang pertama yaitu kebencian itu tidak boleh menghilangkan keadilan. Kemudian yang kedua, adil adalah jalan menuju Allah, menuju kedekatan Allah. Insya Allah ketika kita selalu menegakkan keadilan, maka dengan sendirinya kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun sebaliknya, ketika kita tidak menegakkan keadilan, kita merasa bahwa mungkin kita tidak akan merasakan bahwa secara perlahan kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah menyukai
sebuah keadilan. Tidak membedakan antara yang kaya miskin, yang mempunyai jabatan maupun yang tidak mempunyai jabatan. Kemudian yang ketiga yaitu Islam mengajarkan sebuah keseimbangan dan menilai seseorang dengan jujur, dengan apa adanya. Kemudian kita berikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak memfitnah seseorang karena kita tidak suka dengan seseorang tersebut. Contoh, kita mempunyai musuh yang namanya si B, kemudian kita memfitnah orang tersebut, padahal orang tersebut tidak bersalah. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu tetap berperilaku jujur dalam persaingan. Contohnya persaingan dalam sekolah yaitu pemilihan OSIS. Kita ingin menjadi ketua OSIS, kemudian karena kita ingin sekali menjadi ketua OSIS, kemudian kita melakukan hal yang memang sepatutnya tidak boleh dilakukan dalam persaingan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Contohnya ketika kita ditampar oleh teman kita, kemudian kita membalas tamparan tersebut kepada teman kita, tidak boleh. Cukup kita doakan saja semoga teman yang menampar kita segera diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain. Kemudian dari surat Al-Maidah ayat 8 itu menjelaskan bahwa kita harus pintar-pintar dalam menahan emosi, kemudian tidak zalim dalam keadaan apapun kepada siapapun. Kemudian yang ketiga itu menjaga sikap adil dalam keadaan apapun. Nah, dalam video kali ini teman-teman, saya memberikan sedikit prinsip keadilan dalam Islam. Jadi yang pertama yaitu persamaan hak. Jadi semua orang, semua manusia memiliki hak, memiliki hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu kejujuran. Keadilan tidak akan tegak ketika kita tidak mengutamakan kejujuran. Jadi sangat penting semua umat muslim maupun tidak umat muslim itu mempunyai sifat kejujuran, karena tidak adanya kerukunan, tidak adanya persatuan kalau tidak adanya kejujuran. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Kemudian yang keempat yaitu tidak memberikan keputusan berdasarkan hukum hubungan pribadi, karena kita dekat dengan dia, kemudian kita memilih yang salah karena kita merasa tidak enak. Itu tidak boleh. Kalau memang salah ya harus salah. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga hak orang lain, tidak mengambil dan tidak menghakimi orang lain karena kita tidak suka dengan mereka. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun ucapan penjelasan yang memang mungkin tidak bisa teman-teman pahami. Cukup komen, subscribe, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.